Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang kepada Yesus dan berkata, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil yang kita dengar hari ini, kita tahu ada kisah ini menceritakan 3 orang yang ingin mengikuti Yesus. Dari tiga orang ini, 2 diantaranya mereka mengikuti Yesus karena keinginan mereka sendiri. Dan yang satu mengikuti Yesus karena memang dipanggil oleh Yesus sendiri. Orang yang pertama mengatakan, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Dan ini dijawab oleh Yesus, "Serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus ingin agar orang yang mengikutinya itu juga tumbuh sikap percaya, sikap pasrah di dalam mengikuti Yesus. Lalu dari orang yang kedua Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Tetapi apa yang menjadi respon orang ini? "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Dan tanggapan ini ditanggapi lagi oleh Yesus, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah." Artinya dalam keadaan situasi apapun, pergi dan mewartakan kerajaan Allah tetap menjadi perutusannya. Dan dari orang yang ketiga, orang yang terakhir mengatakan, "Tuhan, izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Dan Yesus mengatakan pada orang ini, "Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Yesus ingin agar orang yang mengikutinya itu tidak terbelenggu pada masa lalunya. Artinya Yesus mengajak mereka untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Maka saudara-saudari, kita menemukan ada 3 orang yang variatif yang diminta ketika mengikuti Yesus, yang mungkin Yesus menginginkan agar tumbuh sikap percaya, yang
menginginkan bahwa di dalam situasi apapun, keadaan apapun, perutusan mewartakan kerajaan Allah tetap menjadi yang pertama. Dan yang terakhir, Yesus tidak ingin orang terbelenggu pada masa lalunya. Dan kiranya dari dinamika iman yang ada di dalam 3 orang ini juga ada dalam diri kita masing-masing. Kita semua di sini juga menjadi pengikut-pengikut Yesus, dan masing-masing dari kita punya situasi-situasi batin yang berbeda-beda. Kita mempunyai motivasi apa tertentu dalam mengikuti Yesus yang juga berbeda-beda. Tetapi kendati berbeda-beda, ada yang satu, ada yang sama, yaitu menjadi pengikut Yesus. Dan setiap kali gereja merayakan peringatan Santo Santa, tentu kisah Santo Santa yang diperingati masing-masing berbeda. Kendati berbeda, mereka sama-sama menjadi pengikut Yesus. Maka saudara-saudari, bersama dengan Santo Dominikus yang kita rayakan pada hari ini, dia menawarkan sebuah cara mengikuti Yesus, di antaranya yaitu dengan rajin berdoa rosario. Selain itu, dia juga menawarkan beberapa hal lain, yaitu dengan iman yang cemerlang, perbuatan baiknya, dan kerendahan hatinya. Maka kita pun masing-masing juga diminta menjadi pengikut-pengikut Kristus dengan cara-cara yang dapat kita upayakan. Mungkin ada dari kita yang belum berdamai dengan masa lalunya. Mungkin ada dari kita yang mau mengikuti Yesus karena ingin mempercayakan persoalan pergumulan hidup kita pada kuasa Yesus sendiri. Maka mari bersama-sama kita mohon rahmat Tuhan, semoga pula dengan teladan hidup yang dimiliki Santo Dominikus semakin menjadikan kita setia dalam menjadi pengikut Yesus. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.